Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini 26 Ramadan 1442 Hijriah. Artinya Ramadan sudah semakin dekat untuk berakhir. Masya Allah, kita terus betul-betul berjuang ya, sampai kalau bahasanya titik darah penghabisan ya. Ramadan belum berakhir, maka kalau Ramadan belum berakhir berarti kita harus tetap berjuang ya. Kita memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang ahli surga. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita membahas surat Al-Buruj sampai pada ayat innahu huwa yubdi'u wa yu'id, di ayat ke-13. Kita akan lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-14 mengatakan wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha pengampun lagi maha pengasih. Ghafur, Allah banyak dalam firman-Nya mengatakan ghafur, ada ghafir, ada ghaffar, yang artinya pada intinya ya, Allah itu adalah maha pengampun. Kenapa? Ingatlah kita pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun hariq. Orang yang menyiksa orang-orang beriman yang laki dan perempuan apabila mereka tidak bertaubat ya, maka bagi mereka adalah azab neraka jahanam. Maka di situ kan Allah mengatakan apabila mereka tidak bertaubat. Sehingga kemudian Allah bawa lagi ayat ini, nanti di bawahnya itu mengatakan Allah maha pengampun. Artinya jangan berputus asa ya. Selama kita mau meminta ampun, Allah akan ampuni. Tetapi ya, permohonan ampun kita kepada Allah harus bersungguh-sungguh ya. Dan lihat tadi bahasanya adalah taubat ya, bahasanya adalah taubat. Kan Allah mengatakan apabila dia tidak bertaubat. Di bawah Allah katakan ampun. Ternyata menurut para ulama taubat dengan ampun itu beda. Ya, ketika ada orang melakukan maksiat ya, kemudian dia artinya bertaubat, ini Allah ampuni ya dosa-dosanya. Tetapi berbeda dengan bahasa atau istighfar, memohon ampun. Ketika memohon ampun
Allah akan berikan penutup. Ya, Allah akan tutupi aibnya. Bukan hanya sekedar taubat, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya nanti pada hari kiamat orang beriman itu kan dengan Allah hanya berdua saja. Allah turunkan satar, Allah turunkan tirai bagi orang yang beriman nanti. Jadi ada suatu saat nanti orang beriman itu hanya berdua dengan Allah. Maka di akhir itu Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya, ya, faqad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu aku telah menutupi, ya, dosa-dosa itu bagi kalian selama di dunia. Ya, bagimu selama di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang aku ampuni, ya, dosa kamu. Maksudnya pengampunan di sini diampuni plus ditutupi. Kan ada tipe manusia, dia maafin orangnya, ya, dia mau memberikan maaf atau ampunan kepada bawahannya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, tapi dia masih membuka. Itu loh melakukan kesalahan ini dan itu, lalu aku kasih dia maaf. Ini hanya sekedar istilahnya bahasanya bahasa taubat. Tapi kalau pengampunan istighfar artinya maghfirah itu adalah ampunan plus dengan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Innahu wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya, Allah kasihan kepada kita semuanya. Ya. Dan kasihannya Allah itu beda dengan kasihannya manusia. Kalau kasihannya manusia itu terbatas, kasihannya Allah, lihat, subhanallah, orang kafir pun masih Allah berikan makan, padahal perbuatannya adalah, ya, perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah, yaitu menduakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih kasih makan. Kita punya karyawan yang tidak mau taat kepada kita, justru malah taat kepada orang lain. Ya, kita ya, betul-betul kita baik dan dia malah taat kepada orang lain, kan ada rasa sakit hati bagi kita. Artinya kita akan memberhentikannya. Ya, bahkan yang dilakukan kekufuran, kita lihat orang-orang kafir itu juga ada yang panjang umurnya. Ya, bukan hanya melakukan sehari, 2 hari, 3 hari, enggak, tapi sepanjang umurnya dia menyembah selain Allah. Tapi Allah masih berikan dia rezeki. Ya. Meskipun nanti Maha Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang Allah berikan nanti khusus, ya, khusus bagi orang-orang beriman saja. Karena makna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kasih sayang Allah itu ada 100. Yang satu dibagi-bagikan ke dunia kepada seluruh makhluk, mau muslim ataupun kafir. 1 rahmat. Berarti sisanya berapa? 99. 99 ini kapan? Nanti pada saat hari kiamat. Untuk siapa? Hanya untuk orang beriman. 1 rahmat saja, Masya Allah, kita rasakan di dunia ini. 1 rahmat. Bagaimana dengan yang 99? Paham nih? Ya. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan Zul Arshil Majid, yang memiliki arsh. Majid, mulia. Di sini ada 2 pembacaan. Ada Zul Arshil Majidu, ada Zul Arshil Majidi. Ya, yang satu Majidu, yang satu Majidi. Ya.
Kalau dalam istilah bahasa Arab, yang satu marfu, yang satu majrur. Ternyata beda maknanya. Ya, ternyata berbeda maknanya. Kalau dia majidu, ya, Zul Arsy, yang memiliki arsy mulia. Ya, kalau dia majidu berarti yang mulia di sini adalah Allah. Kalau majidi, yang mulia di sini adalah arsy-nya. Ya. Tapi kan kita kebetulan ini waqaf, enak kita baca Dzul Arsyil Majid, tidak kebaca dia harokatnya. Tapi boleh dibaca dua-duanya. Kalau disambung Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid, atau dia baca Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid, sama semua. Ya. Majidnya artinya apa nama, yang mulia itu bisa Allah, yang mulia itu juga bisa arsy. Apa itu arsy? Arsy itu adalah singgah sananya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Arsy itu adalah singgah sananya Allah Subhanahu wa taala, yang letaknya adalah di atas kursi. Ya, di atas kursi. Kursi itu ya di bawahnya adalah air, baru di bawahnya air ada langit ke-7, Sidratil Muntaha. Ya. Atau juga dalam riwayat yang lain di bawahnya itu adalah surga Firdaus. Sehingga dikatakan antara kursi di sana bukan makna kursi ini, enggak, kursi itu adalah tempat pijakan kaki. Ya, tempat pijakan kaki itu namanya kursi. Singgasana yang kita paham lah singgasana. Ya. Lihat besarnya kursi itu bagaimana dengan yang ada di bawah Sidratil Muntaha, itu seperti cincin yang dilempar ke lautan pasir. Langit ke-7 seperti itu. Kemarin kan sudah kita jelaskan, langit pertama, langit kedua diibaratkan seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Bagaimana besarnya, sehingga para ulama mengatakan makhluk yang paling terbesar yang Allah ciptakan adalah arsy. Ya, ingat arsy itu adalah makhluk. Kenapa? Ada sebuah kaidah mengatakan Allahu khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah itu pencipta dan selainnya adalah makhluk. Makhluk terbesar adalah arsy. Dalam sebuah hadis sahih, perhatikan, Allah Ta'ala mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Arsy itu dipikul. Ya, ini bahasa Al-Qur'an, silahkan nanti antum lihat dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika, dan dipikul apa namanya, arsy Tuhanmu, ya, fauqahum yauma idzin samaniyah, pada saat itu, pada hari itu apa? Yaitu 8 malaikat. Dipikul oleh 8 malaikat, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikatnya? Antum lihat. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan, diberikan izin oleh Allah, ya, melihat malaikat yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Itu malaikatnya. Jaraknya berapa? Antara daun telinga dengan pundak. Antum bayangkan sekarang, antum kuat jalan 5 menit?
Ya, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, kuat. Jalan terus. Ini 700 tahun. Umur belum tentu sampai 700 tahun. Umur cuma sampai 63 tahun. Kira-kira untuk mengelilingi dunia ini butuh berapa tahun? Butuh berapa tahun untuk mengelilingi dunia ini? Kira-kira bisa enggak setahun? Bisakah 2 tahun? Antum lihat orang yang backpacker, apa namanya istilahnya, naik sepeda motor apa gitu, kan bisa. Ada yang ke Mekah melakukan perjalanan keliling dunia dan sebagainya. Bisa enggak 1 tahun 2 tahun? Masih bisa. Perjalanan ya selama 2 tahun mengelilingi dunia. Bayangkan ini 700 tahun perjalanan. Ya, kalau sekarang 5 menit antum melakukan perjalanan, kira-kira dapat enggak sekilo? Saya tanya kemarin yang pelari, ada jamaah di sini. Mana dia? Ya, ada jamaah kita seorang pelari. Ya, dia biasa seminggu lari 150 km. Ya, karena memang pelari, asli pelari. Jadi 4 menit itu dia mencapai 1 km. Ya, berarti kalau hitung-hitungan itu ya sekitar 40 apa namanya? Jadi breaknya itu 40 km. Itu dicapai hanya berapa menit dia kemarin cerita. Ya. Dia sudah melakukan perjalanan kemarin, nyoba sekitar berapa ini yang keliling di sini kemarin, berapa dia cerita itu. Dia sudah coba keliling ke Singaraja, kemudian balik lagi ke Pupuan, balik lagi ke Denpasar dengan cara berlari. Dia selesaikan jarak sekitar 160-an kilometer itu selama, kalau tidak salah dia tadi cerita, 28 jam berlari terus. Istirahatnya cuma sholat sekitar 7 menit. Ada pelari jamaah kita, subhanallah, itu 150 km. Ya, berapa jam? 28 jam. Sekarang 700 tahun lari. Ini baru apanya? Daun telinga dengan manusia seberapa? Nggak ada, kalau kita lihat sekuman nggak ada kayaknya. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga wajar sampai Rasul SAW dalam hadisnya mengatakan makhluk terbesar adalah yang Allah ciptakan adalah Arsy. Itu malaikatnya aja segitu, apalagi Arsy-nya. Cuman di sini kita hanya beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan seperti apa bentuknya. Tapi kita hanya meyakini. Contoh, antum yakin enggak presiden ini punya istana? Yakin enggak presiden punya istana? Yakin. Terus, paham enggak untuk bentuk ruangannya? Paham bentuk ruangannya? Tidak paham. Tapi yakin punya istana. Bahkan kita sering dilihat di TV ada namanya istana presiden di mana? Di Bogor. Bahkan di sini bahkan Tampak Siring, tidak usah jauh-jauh yang ke Bogor. Di Tampak Siring tahu bentuknya? Yang dekat saja kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi kita yakin presiden punya istana. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya meyakini, beriman bahwasanya Allah memiliki singgah sana yang dinamakan dengan bahasa Arabnya apa? Arsy. Mengenai masalah bentuknya, Allahu a'lam. Ya, ini jamaah rahimakumullah, sehingga apa? Allah pemilik apa? Dzul Arsyil Majid, pemilik Arsy yang Arsy di sini yang maha majid, maha mulia. Siapa yang mulia? Bisa Arsy-nya, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebagaimana kita membaca dalam
tahiyat, innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau adalah maha terpuji lagi maha mulia. Ini jamaah rahimakumullah ya. Baru kita membahas sampai surat ayat 15 Dzul Arsyil Majid. Insyaallah besok kita akan lanjutkan di ayat ke 17. Masya Allah, hari ini kita cuma bahas dua ayat. Yang mudah-mudahan yang singkat dan ringkas ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan duduk kita mudah-mudahan terhitung ibadah di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.